Dalam setiap legenda terdapat butiran kebijaksanaan. Dalam setiap mitos tersembunyi pesan-pesan melintasi zaman. Bersama kita akan mengupas cerita-cerita yang telah mengilhami ribuan jiwa, dari epos heroik hingga dongeng penuh misteri. Selamat datang di Maharsi, tempat di mana jejak sejarah bertemu dengan mitos yang memikat. Di sini kita akan menyusuri lorong waktu, menggali kisah-kisah kuno yang terlekang oleh waktu, dan menyibak tabir rahasia yang tersembunyi dalam kabut masa lalu. Pada video kali ini kita akan membahas asal-usul suku Bajo. Suku Bajo adalah suku yang kehidupannya erat berkaitan dengan laut. Suku Bajo terkenal sebagai pengembara laut. Mereka mengembara bermodalkan perahu kuno tanpa peralatan modern dan hanya mengandalkan posisi bintang. Pada zaman dahulu, suku Bajo hidup di atas perahu, walaupun saat ini banyak yang memiliki rumah di atas laut dangkal sebagai tempat tinggal. Suku Bajo sejak ribuan tahun yang lalu sudah menyebar ke negeri Sabah dan sebagian wilayah Indonesia, seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Sedangkan suku Bajo di luar negeri antara lain terdapat di lautan Malaysia, Filipina, dan Thailand. Suku Bajo juga merupakan anak negeri di Sabah. Suku-suku di Kalimantan diperkirakan bermigrasi dari utara Filipina pada zaman prasejarah. Suku Bajo yang muslim ini merupakan gelombang terakhir migrasi dari utara Kalimantan yang memasuki pesisir Kalimantan Timur hingga Kalimantan Selatan dan menduduki pulau-pulau di sekitarnya lebih dahulu daripada kedatangan suku-suku muslim dari rumpun Bugis, yaitu suku Bugis dan suku Mandar. Saat ini, suku Bajo menyebar hampir di seluruh kepulauan Indonesia, terutama di Indonesia Timur, bahkan sampai ke Madagaskar. Kebanyakan suku Bajo yang menyebar mulai tinggal, menetap, dan berbaur dengan suku-suku lain. Suku Bajo sangat erat kaitannya dengan laut. Rumah mereka kebanyakan berdiri di tepian pantai atau di atas perairan laut dangkal yang dipasang tiang pancang agar terhindar dari gelombang pasang. Dinding rumah suku Bajo berbahan dasar kayu dan atapnya terbuat dari rumbia. Karena tinggal di perairan laut, kegiatan sehari-hari suku Bajo didukung oleh transportasi air berupa perahu. Perahu-perahu biasanya terparkir di pelataran rumah mereka. Selain sebagai alat transportasi, perahu-perahu juga digunakan oleh masyarakat suku Bajo untuk mencari nafkah. Mayoritas mata pencaharian masyarakat suku Bajo adalah nelayan. Mereka mencari ikan dengan cara-cara tradisional seperti memancing menggunakan kail, menjaring, dan juga memanah. Hasil tangkapan akan dijual kepada masyarakat di sekitar pesisir atau pulau-pulau terdekat. Selain mencari ikan, sebagian masyarakat suku Bajo juga telah belajar budidaya beberapa komoditas bahari seperti lobster, ikan kerapu, ataupun udang. Kehidupan masyarakat suku Bajo yang begitu sederhana dan berkutat pada lingkungan bahari terkadang membuat mereka tidak terlalu memperhatikan terkait hal permukiman tetap. Berbagai mitos berkembang yang memberi petunjuk mengenai asal-usul suku Bajo yang sebenarnya. Salah satu mitosnya adalah suku Bajo merupakan keturunan dari kerajaan Johor di Malaysia, yang diminta rajanya untuk mencari seorang putri yang melarikan diri. Konon, para orang Bajo mencari putri itu hingga ke Sulawesi, kemudian menetap di beberapa kawasan timur Indonesia. Versi lain dari mitos suku Bajo ditemukan oleh antropolog ketika melakukan riset di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ia mengatakan bahwasanya dalam versi ini putri hilang tersebut menikah dengan Raja Bone, sehingga suku Bajo menetap bersama penduduk lokal di Bone. Mitos lain adalah orang-orang Bajo dari Johor akhirnya tidak menemukan putri yang hilang
hingga kemudian tinggal di Gorontalo dan Kepulauan Togean, Teluk Tomini. Suku Bajo diperkirakan sudah berada di Indonesia sejak 2000 tahun yang lalu. Mereka menjalin hubungan kekerabatan dengan sesama Bajo di wilayah-wilayah lainnya, seperti di Filipina dan Malaysia, menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Sama. Bahasa Sama yang menurut antropolog dekat dengan rumpun bahasa Bugis. Sebagai orang pesisir, mereka menganut agama Islam sembari mempraktikkan beberapa kepercayaan lokal seperti ilmu pengobatan. Mirisnya, suku Bajo kerap kali menghadapi pengusiran oleh negara-negara tempat mereka tinggal karena kebanyakan dari mereka lahir tanpa dokumen kewarganegaraan, sehingga dianggap sebagai imigran gelap. Seperti yang terjadi baru-baru ini, pemerintah Malaysia mengusir lebih dari 500 orang suku Bajo dari rumah mereka di lepas pantai negara bagian Sabah. Pada 6 Juni lalu, petugas penegak hukum mulai membakar dan menghancurkan rumah-rumah milik suku Bajo di 7 pulau di distrik Sempurna, Sabah. Malaysia mengklaim pengusiran itu untuk meningkatkan keamanan dan memerangi kejahatan lintas batas. Menteri Pariwisata, Kebudayaan dan Lingkungan Hidup Sabah, Christina Liu, mengatakan petugas penegak hukum memiliki wewenang untuk menindak aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan, bangunan, dan pertanian tanpa izin di kawasan lindung yang dikendalikan oleh Sabah Parks, sebuah badan konservasi negara. Problemnya, mereka ini selalu dianggap subordinat dari etnik yang mendiami wilayah-wilayah tertentu, karena dianggap sebagai suku bangsa di atas laut yang tidak punya pengakuan wilayah sendiri dibanding dengan etnis-etnis lain. Harapannya agar negara-negara tempat suku Bajo tinggal memberikan pengakuan secara hukum terhadap hak-hak mereka sebagai suku yang tinggal di atas laut. Mari kita belajar bagaimana mereka bisa hidup berdampingan dengan lingkungan tanpa merusak, dan juga bijaksana dalam mengelola sumber daya. Nilai-nilai tersebut bisa kita implementasikan di kehidupan sehari-hari agar masa depan sumber daya bagi generasi mendatang bisa tetap terjaga dengan baik. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. My heart